Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Unggulan Bibit Al-Fatah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Unggulan Bibit Al-Fatah, yang terhormat Bapak Ibu Guru berserta staf SMA Unggulan Bibit Al-Fatah, wali murid yang hadir, yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan. Pertama-tama pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul, berdiskusi bersama dalam rangka tujuannya adalah menggali untuk mengembangkan SMA Unggulan ke depan, yang insya Allah keberadaan kita semua akan dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sehingga kita semuanya bisa membedakan yang halal dan yang haram, sehingga konsistensi Islam sampai hari ini bisa jaya di muka bumi. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakasek, Bapak Ibu Guru, staf serta anak-anak serta wali murid yang hadir. Bapak Ibu Guru sekalian, di sini saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan aksi nyata atau dalam pembelajaran kami, yaitu modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini ada 7 aset yang sebenarnya dimiliki sekolahan. Kita harus berpikir aset, bukan berpikir masalah. Kalau orang berpikir aset, maka kelemahan apapun maka digali akan menjadi motor penggerak lembaga kita. Tetapi kalau kita berpikir tidak aset, maka kita mesti mencari-cari permasalahan yang ada. Maka mulai sekarang harapannya dengan kita diskusi bersama nanti, pola pikir kita adalah kita rubah, yaitu berpikir aset. Bapak Ibu Guru sekalian serta anak-anak, ada pesan dari Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, Pak Nadiem, bahwa kita pesan kepada kita semuanya, dimanapun berada nantinya, kita dimanapun, maka kita harus melakukan perubahan sekecil apapun. Jika semuanya di Indonesia ini, gurunya, lingkungan sekolahnya, peserta didiknya, melakukan perubahan kecil satu orang satu, maka semuanya ketika melakukan perubahan, maka kapal pendidikan Indonesia ini akan maju dengan cepat. Itu pesan Pak Nadiem Makarim. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Guru sekalian, tujuan daripada diskusi kita hari ini adalah biar warga sekolah itu bisa mengidentifikasi berbagai sumber daya dan untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya, di mana ada 7 aset tersebut. Maka nanti kita diskusikan kira-kira hal-hal apa yang ada di lembaga kita yang nanti bisa menjadi motor penggerak untuk lembaga kita. Karena SMA Unggulan adalah memasuki tahun yang kedua, yaitu menuju kejayaannya. Maka ketika redup, maka kita bangun lagi untuk menuju kejayaannya. Maka panjenengan semuanya ini adalah penentu kebijakan-kebijakan. Mari kita gali potensi yang ada di lembaga kita sehingga kemajuan lembaga kita bisa terwujud. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian, ada 7 aset. Yang pertama adalah aset manusia. Nah, apakah nanti dengan guru yang SMA Unggulan ini gurunya muda, umurnya relatif muda semuanya, stafnya muda, maka apakah ini nanti menjadi potensi? Mari kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Nah, ini modal sosial. Yang ketiga ada modal politik.
Yang keempat modal agama dan kebudayaan, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Ini saya berikan contoh modal manusia dan pemanfaatannya. Contoh, ketika di daerah Pantura ada pimpinan lembaga pendidikan di Jawa Timur yang berasal dari Pantura, ini juga menjadi aset. Bagaimana dengan Pak Wakil DPR, kemudian Pak Wahid Wahyudi selaku ketua kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, ini juga bisa menjadi modal kekuatan manakala kita bisa berkomunikasi, kalau kita bisa berhubungan baik dengan beliau. Ini contoh. Berarti bagaimana dengan tenaga kerja atau guru-guru yang ada di lembaga kita, manakala S2, banyak yang S2, banyak lulusan negeri, kemudian tenaganya masih muda, ini juga nanti menjadi modal. Nah ini nanti itu contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, ada modal sosial dan pemanfaatannya. Modal sosial dan pemanfaatnya ini organisasi-organisasi. Ada organisasi sosial, ada organisasi keagamaan. Apakah itu nanti memberikan manfaat kepada lembaga kita? Maka kita nanti harus mendiskusikan. Contoh Muhammadiyah, contoh NU, contoh organisasi Sila, contoh organisasi kemasyarakatan, LSM, itu nanti bisa enggak memberikan manfaat kepada lembaga kita? Maka nanti harus kita cari. Contoh kalau kita organisasi keagamaan, maka bisa latihan kepemimpinan, itu contoh. Maka nanti kita diskusikan bersama. Kemudian yang ketiga adalah modal politik dan pemanfaatannya. Modal politik kebijakan, contohnya kebijakan pemerintah daerah, kebijakan kepala dinas, kebijakan pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, ini juga bisa menjadi motor penggerak untuk lembaga kita. Maka nanti kita cari kebijakan apa yang baik di lembaga kita, atau nanti kita memberikan usulan kebijakan apa untuk kemajuan lembaga kita. Kemudian yang keempat adalah modal agama dan budaya. Nah, lingkungan kita di bawah lingkungan pesantren, maka apa manfaatnya? Tentu di situ ada manfaat. Di antaranya mungkin karena dengan lingkungan pesantren maka meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia anak-anak. Itu contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah modal fisik dan pemanfaatannya. Ya, kalau di Lamongan ada WBL modal fisik, ada Tanjung Bodong, ada Maharani. Di SMA Unggulan modal fisiknya itu ada apa? Di lingkungan yayasan itu modal fisiknya ada apa? Maka itu nanti kita manfaatkan. Apakah perpustakaan yang juara provinsi, apakah labnya, apakah berasrama, berpesantren, itu nanti kita gali manfaat untuk lembaga kita. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan alam dan pemanfaatannya. Lingkungan alam yang mendukung di sekitar kita itu apa? Contoh di lingkungan persawahan, maka mudah untuk anak-anak praktek biologi atau apa. Monggo nanti kita cari solusinya yang bisa untuk menunjang pembelajaran anak. Anak diajak ke sawah, anak diajak ke petani, anak diajak ke budidaya di lingkungan sekitar kita, seperti budidaya kambing. Karena saya terpukau ini, kelihatannya remeh tapi hasilnya banyak. Di Siman itu ada namanya Pak Ansori. Saya tanyai, saya itu punya 80 sampai 100 kambing. Dia tidak bekerja tapi dititipkan masyarakat dengan bagi hasil. Dengan 100 kambing, kalau untungnya itu per kambingnya 1 juta, 1,5 juta. Kemudian yang 1 juta untuk pengembalanya, yang 1 untuk beliau, maka ada 500 keuntungan kali 80 sampai 100. Dia duduk saja, mereka mempekerjakan mereka, dia dapat uang puluhan juta. Berarti ini kan cara berpikir yang baik, bahwa kita berpikir aset.
aset yang bekerja, bukan tenaga kerja, tenaga kita yang bekerja. Tenaga silakan bekerja, tapi harus diimbangi aset yang bekerja, karena kita tidak selamanya kita akan sehat. Ini cara berpikir aset. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial dan pemanfaatannya. Apa kekuatan yang dimiliki unggulan? Apa sumber-sumber yang dimiliki unggulan? Itu apa SMA unggulan? Maka ini kita perlu diskusikan. Bapak Ibu Guru sekalian, dari tujuh hal tersebut, maka kita perlu mendiskusikan satu persatu. Monggo nanti jenengan usulan apa saja kira-kira modal manusia yang baik, yang berpotensi untuk memajukan di SMA unggulan, jenengan bisa berdiri dan menyampaikan. Monggo saya lemparkan pertanyaan untuk audien, untuk Bapak Ibu Guru sekalian serta anak-anak. Monggo, anak-anak juga bisa menyampaikan kira-kira apa, hal apa yang bisa untuk memajukan lembaga kita. Coba monggo, saya mulai dari Bu Ela. Monggo Bu Ela. Ya, monggo Bu Ela untuk menyampaikan. Ya. Bu Ela, monggo. Ya. Monggo, yang lain Pak Syukur. Oke, disampaikan Pak Syukur. Dari modal manusia yang ada di SMA unggulan, kira-kira apa yang menjadikan potensi nanti untuk kemajuan SMA unggulan? Ya, monggo. Bisa. Ditulis Bu Ela ya. Ditulis nanti. Oke, terima kasih Pak Nafi, calon CGP dari SMA Unggulan Purwakarta. Modal manusia bagaimana nanti di SMA Unggulan ini bisa memajukan atau mengembangkan daripada lembaga ini. Kiat-kiatnya adalah saling mendukung. Yang pertama, saling mendukung untuk menjadikan SMA Unggulan ini lebih baik lagi, baik dari guru, siswa maupun sivitas yang lainnya. Yang kedua, selain dari manusianya juga harus digembleng dengan menambah keilmuan. Keilmuan seperti apa? Ya, menambah wawasan bagaimana cara SMA Unggulan ini menjadi baik. Ya, contoh ikut seminar peningkatan mutu, seminar bagaimana siswa itu bisa kreatif dan aktif, tidak hanya mendapatkan dari gurunya saja atau tidak hanya dari melihat saja, tapi belajar sambil melakukan, sehingga modal manusia itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak Syukur. Tadi gurunya perlu pendidikan ya, artinya perlu seminar, perlu yang S1 untuk melanjutkan S2, bila perlu nanti sekolah yang memberikan subsidi untuk peningkatan mutunya ya. Jadi pendidikan itu. Selain itu kerjasama yang baik antar personal. Kemudian mungkin Pak Fitro menyampaikan kira-kira apa untuk SDM-nya biar nanti bisa memajukan SMA Unggulan. Ya. Terima kasih. Saya setuju dengan Pak Syukur. Jadi ada tenaga pendidikan, ada pendidik, tenaga pendidikan dan siswa. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana sekolah bisa memadai pengembangan diri setiap individu atau setiap manusia atau setiap model manusia yang ada di SMA UGD. Jadi contoh bisa kita ikutkan seminar atau bisa kita ikutkan lomba, bisa individu ataupun bisa dari sekolah. Jadi itu sangat penting untuk pengembangan SMA UGD karena semakin tinggi pengetahuan atau semakin luas pengetahuan sumber daya manusia yang ada di SMA Unggulan, maka semakin mudah juga SMA Unggulan bisa berkembang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fitro. Jadi sekolah lembaga harus bisa mewadai. Berarti kalau lembaga bisa mewadai ini adalah bisa ke politik juga. Jadi politik kebijakan kepala sekolah untuk memberikan kebijakan terkait hal-hal yang memudahkan guru untuk berkoordinasi, memudahkan guru untuk melanjutkan kuliah, ini memudahkan guru untuk mengikuti seminar
ini juga bisa masuk wilayah politik atau kebijakan. Jadi intinya sama, bahwa peningkatan mutu guru dengan tenaga-tenaga guru kita yang muda-muda ini menjadi potensi SDM kita untuk maju. Monggo barangkali ada yang lain. Monggo Pak Ilyas. Terima kasih Pak Nafis. Ya, menanggapi dari Pak Syukur sama Pak Fitro, saya setuju untuk penambahan wawasan atau keilmuan bagi guru. Tapi saya juga menambahi bagaimana untuk aksi dari anak-anak kita sendiri, penambahan ilmu selain di sekolah. Mungkin bisa anak-anak diajak menambah wawasan itu dibanding ke sekolah-sekolah yang lebih keren, yang lebih baik dari kita, biar anak-anak itu juga tahu, oh malah sekolah yang lain itu seperti ini. Jadi untuk menambah wawasan mereka, keilmuan mereka, dan apa yang ada di sekolah lain yang tidak ada di sekolah kita. Terima kasih Pak Nafi. Ya, terima kasih masukan dari Pak Ilyas bahwa sekolah harus memberikan pendidikan kontekstual atau dan studi banding ke lembaga-lembaga yang lebih baik, sehingga nanti menjadi motivasi anak-anak untuk semakin giat, ya, selain keunjungan ke kampus, studi banding dengan lembaga-lembaga. Jadi kita tampung saja masukannya, nanti yang wilayah mana kita yang ke politik kita arahkan ke politik, yang SDM kita masukkan ke SDM, kita tampung semuanya. Ya. Mungkin dari anak-anak monggo barangkali ada masukan. Awin? Ya, monggo Awin. Terima kasih. Mungkin dari saya hanya masukan sedikit saja. Ya. Jadi ini untuk mendemin kayak sama Pak Fitro. Mungkin dari saya itu ya, guru-guru lebih memperhatikan potensi dan bakat yang dimiliki anak-anak serta mendukungnya. Nah, itu akan lebih memajukan SDM daripada anak-anak di SMA Unggulan ini. Dan anak-anak itu juga butuh ya yang disebutkan Pak Fitro tadi, wadah untuk pengembangan bakat dan potensinya itu Pak dari sekolah. Dan mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Awin. Ini adalah masukan yang baik, bahwa karena pembahasan kita adalah tujuannya adalah menggali aset untuk meningkatkan kualitas keberbiakaan kepada murid. Jadi kualitas kita gali tujuannya satu, yaitu semuanya diarahkan untuk berpihak kepada murid. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada, untuk mewadahi minat dan bakat peserta didik. Karena refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu begini, bahwa guru itu diibaratkan petani, murid diibaratkan benih, sekolah diibaratkan lahan. Sebaik apapun benih, manakala lahan sekolah tidak baik, manakala guru sebagai petani tidak mampu menyirami, menggali, memupuk, maka benih yang baik itu tidak bisa menjadi benih yang unggul. Maka tanggung jawab kita semuanya guru adalah memperbaiki, memberikan lahan yang baik sehingga anak-anak siap benih itu untuk tumbuh. Terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua adalah modal sosial. Monggo. Kira-kira modal sosial lingkungan kita itu apa yang bisa untuk membangun, meningkatkan SMA Unggulan? Monggo. Lingkungan yang agamis, karena kita berada di pondok pesantren. Kemudian masyarakat yang rata-rata petani dan perantauan itu juga bisa menjadi motor penggerak, ya, karena kembangan Siman itu terkenal dengan, sekarang itu terkenal dengan masakan ayam penyetnya, kemudian siputnya,
Nah, ini juga nanti bisa digali. Kita kerjasama dengan lingkungan sekitar. Sekali-kali wali murid atau masyarakat yang punya usaha di Jakarta kita datangkan. Untuk apa? Untuk kita libatkan melatih anak-anak menjadi chef yang andal. Ya, menjadi itu contoh. Monggo, barangkali ada yang lain. Ya. Ya, monggo Pak Ilyas. Terima kasih Pak Nafi. Untuk yang kedua modal sosial dan pemanfaatan. Pemanfaatannya. Modal sosial dan pemanfaatannya. Yang pertama mungkin saya bisa mengusulkan kita di daerah sini, daerah Lamongan itu ada lembaga organisasi keagamaan yang paling terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah. Kita bisa bekerja sama dengan keduanya. Misalkan kita bisa mengundang ketua PCNU Lamongan atau ketua PWM Muhammadiyah Lamongan untuk memberikan pencerahan kepada guru-guru yang ada di sini dan anak-anak yang ada di sini. Kemudian yang kedua, untuk sosial PMI kita bisa bekerja sama dengan puskesmas terdekat, bisa untuk bakti sosial dan donor darah dan sekaligus ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Nafi. Ya, terima kasih usulannya yang sangat baik, modal sosial dan keorganisasian. Jadi kita bisa mengundang pimpinan organisasi baik NU Muhammadiyah untuk memberikan pelatihan, bisa pelatihan atau seminar atau apa untuk menunjang keorganisasian di lingkungan lembaga. Kemudian ada tadi PMI itu bisa masuk sosial, bisa masuk fisik, lingkungan fisik. Kita bisa bekerja sama dengan PMI Lamongan, kemudian di Puskesmas sekarang untuk melatih anak-anak menjadi anggota PMI gitu ya. Saya kira itu masukan yang baik. Kemudian kita ke modal politik, tadi banyak sudah kebijakan-kebijakan kepala sekolah, tentunya kebijakan mewadahi anak-anak, pengembangan guru, kualitas guru, mewadahi kebutuhan anak, itu tadi sudah. Kemudian yang keempat ini modal agama dan kebudayaan. Monggo, modal keagama dan kebudayaan. Monggo Miss, modal keagamaan. Monggo. Benar. Ya, monggo. Neng. Jadi kalau menurut saya kalau di modal keagamaan ya Pak, kalau di sini memang kan lingkungannya pesantren, akan tetapi kenapa kok pesantrennya itu agak berbanding terbalik dengan sekolahan, seperti kayak belum erat hubungannya. Mungkin seperti itu bisa lebih baik. Jadinya kan anak-anak itu apa yang diajarkan di sekolah, keagamaan apa dari perilaku atau kesopanan ke guru, ke ustadznya atau pembinanya itu berbeda. Untuk dari agamanya, harusnya kan ketika di lingkungan politik, lingkungan keagamaan, dari siswa-siswi atau bapak ibu guru bisa lebih kuat dalam segi keagamaan. Kalau saya sih gitu. Jadi dari anak-anak kalau di pondoknya sopan santunnya, cara bertutur kata itu juga Mbak. Berarti belum ada hubungan yang baik ya. Ya. Artinya itu sisi negatifnya. Ya. Kita sisi berpikir asetnya. Berarti lingkungan pesantren berarti kita tingkatkan program-program yang ada di pesantren untuk membangun karakter anaknya. Ya. Contohnya apa kira-kira program kita usulkan? Tahajud, program duha, program ro'an. Ini kan kita bangkitkan kembali untuk membangun anak-anak untuk lebih baik. Monggo barangkali ada tambahan dari anak-anak tentang keagamaan di lingkungan pesantrennya. Jelas bahwa lingkungan keagamaan ini akan mendukung anak untuk
lebih baik dalam rangka peningkatan keimanan ketakwaannya. Ya, monggo. Jadi gini Pak, bagaimana kalau di lingkungan pondok itu kan ada kayak muhadharah. Muhadharah itu sejenis kayak ada pidato, terus ada MC-nya, drama dan juga tari. Lalu itu kan dari pidato itu bisa mengetahui bakat anak dan bisa menambahkan potensi. Ya, terima kasih masukannya. Jadi di pesantren itu ada namanya muhadharah, public speak ya. Jadi itu kita tingkatkan, tidak hanya melatih berbicara, tetapi kita tambah dengan seni-seni yang lain, seperti itu ya. Jadi itu nanti masukan yang baik saya usulkan nanti. Itu nanti hubungannya juga dengan kebijakan. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik yang dimiliki SMA unggulan itu kira-kira apa saja? Ini perpustakaan juara 3 Jawa Timur. Ini akan membangun literasi anak, tentunya mendukung. Itu satu contoh. Yang lain kira-kira apa yang potensi yang ada di kita? Kita berpikir aset yang membangun itu apa kira-kira? Monggo Pak Syukur. Selain perpustakaan yang kita miliki. Oke. Ya. Terima kasih, kita punya modal fisik dan pemanfaatnya apa di lapangan itu salah satunya. Jadi kalau kita lihat lapangan kita meskipun kurang maksimal, tapi kalau kita manfaatkan dengan baik dan benar, anak-anak pun bisa melalui lapangan tersebut berprestasi baik di bidang olahraga futsal, terus bola voli ataupun bulu tangkis atau yang olahraga yang lainnya. Jadi tinggal anak nanti mau atau tidak melakukan sebuah proses itu dengan baik dan benar, karena sarana yang sudah ada itu kita manfaatkan dengan baik, insya Allah akan tercipta sebuah prestasi kalau dijalani dengan berproses dari kecil sampai nanti menjadi juara. Terima kasih. Terima kasih Pak Syukur, masukan yang baik. Jadi potensi kita itu lumayan. Kita punya perpustakaan juara tingkat provinsi. Kita punya alat musik ya, harus nanti kita bangun. Kita punya alat musik tradisional dan modern. Yang tidur itu harus kita bangunkan. Kita cari tutor yang bagus sehingga nanti akan bisa mengembangkan seni anak-anak. Ini nanti hubungannya dengan kebijakan politik. Nanti setelah diskusi ini akan disikapi oleh Bapak Kepala Sekolah. Selain itu kita punya lapangan, kemudian lab kita bisa kerjasama dengan Bilfak. Alat labnya sudah tingkatan mahasiswa dengan nilai miliaran, itu bisa nanti kita kerjasama. Itu hal-hal yang positif. Kemudian kita yang keenam adalah modal lingkungan alam. Lingkungan alam kita apa kira-kira yang bisa untuk membangun, tinggal dua lagi ya, lingkungan alam, lingkungan sekitar kita yang bisa untuk membangkitkan menjadi motor penggerak SMA unggulan itu apa saja kira-kira di lingkungan kita. Monggo Miss Afita disampaikan. Monggo lingkungan alam. Bu Afita, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Nafi. Untuk modal lingkungan alam, menurut saya yang pertama kita mempunyai halaman dan juga pondok pesantren yang cukup luas. Oleh karena itu anak-anak atau peserta didik harusnya lebih bisa merawat lingkungan tersebut, atau mungkin bisa membangun sedikit taman agar mana tempat itu bisa dijadikan tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak. Oleh sebab itu siswa-siswi atau seluruh warga sekolah wajib meningkatkan kebersihan lingkungan tersebut. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Jadi lingkungan kita itu lingkungan sudah baik, mewah, mepet sawah, asri, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tetapi anak-anaknya berwawasan global dengan media internet yang ada. Ya, kemudian perlu ditingkatkan budaya positif anak-anak ya. Kita harus meningkatkan budaya positif, kebersihan itu kita tingkatkan sehingga kita bisa sebagai wadah pembelajaran kontekstual.
Jadi kita sekali-kali itu belajar tidak hanya di kelas, tapi kita mencoba untuk keluar kelas dan di lingkungan, sehingga lingkungan yang ada itu dimaksimalkan kembali, dirawat kembali, karena sekolah kita itu sekolah adiwiyata. Ya. Jadi disampaikan Bu Afita tadi, sekolah kita itu sekolah pernah punya juara sekolah adiwiyata, tidak tanggung-tanggung ya. Selain juara perpustakaan, sekolah ramah anak, sekolah kita itu sekolah adiwiyata. Maka ini menjadi potensi besar untuk kemajuan SMA unggulan di periode kedua ini. Ya. Itu saya kira itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial. Kira-kira sumber-sumber pendapatan yang dimiliki SMA unggulan itu apa saja? Saya bisa memberikan masukan satu, contohnya yaitu pujasera di lingkungan yayasan. Ini menjadi aset koperasi unggulan, milik unggulan. Ini menjadi aset untuk membangun SMA unggulan. Kira-kira apa lagi ya modal finansial yang ada? Bos, tentunya semua lembaga ada bos, ada koperasi milik SMA unggulan, ada tentunya milik sumbangan yayasan, ya, keuangan dari wali murid. Monggo barangkali yang lain. Monggo Pak Syukur. Terakhir, modal finansial apa selain itu? Koperasi sudah, Ya, BPOP sudah, BOS sudah, SPP sudah, sumbangan yayasan sudah. Kira-kira apa finansial? Karya anak-anak P5. Karya anak-anak P5 dan karya tulis anak-anak itu nanti kita hak patenkan. Ini menjadi aset, menjadi sumber pendapatan. Ya. Jadi karya anak-anak kita daftarkan. Ya, kita daftarkan ke Jakarta, kita hak patenkan. Kemudian nanti ketika ada perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan alat kita, maka kita akan mendapat royalti. Itu saya kira itu hal yang baik ya. Saya kira itu diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian atas masukannya. Semoga nanti ini kita godok lagi, kemudian kita berikan ke pimpinan. Tentunya adalah pimpinan di tingkatan sekolah dan yayasan, sehingga nanti kedepannya 7 aset tersebut bisa menjadi motor penggerak baru untuk kemajuan SMA unggulan Tirta Lepata. Cukup dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas mengganggu waktu panjenengan semuanya. Dari saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.